Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, soal jawab tentang manhaj dakwah kontemporer yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada halaman keempat, pertanyaan nomor 3. Dikatakan di sini arju tawdiha mal maksud bi fiqhil waqi'. Seorang penanya mengatakan, aku mohon kepada Anda untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan fikih al-waqi'. Ya, fikih itu pemahaman, waqi' itu realita, ya. Al-waqi' realita atau fakta. Kalau diterjemahkan bebasnya, fikih realita. Li'annahu qad utliqa hadzal lafdhu, karena ungkapan ini ya dimutlakan, wa urida bihi lafdzun lughawiyyun la lafdzun syar'iyyun. Terkadang dimaksudkan di dalamnya ya pemahaman secara bahasa bukan secara syar'i. Kemudian dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, yaqulun minas sa'bi tawdihul wadih. Orang Arab dahulu mengatakan di antara sesuatu yang paling sulit itu menjelaskan yang paling jelas, ya. Termasuk ya sesuatu yang paling sulit kalau menjelaskan apa yang sudah jelas. Seperti kalau kita ditanya apa definisi air. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa definisi air itu? Susah kan? Ya, kecuali kalau kita tunjukkan langsung saja ini air, sudah jelas. Namun kalau disuruh mendefinisikan, ya kata orang Arab, menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu adalah suatu yang paling sulit. Ya, di antaranya di sini kata beliau menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Al-fiqhul matlub wal fiqhul muraghab fihi huwal fiqhu fil kitab wa sunnah. Sesuatu yang paling jelas sebetulnya yaitu kewajiban kita memahami fikih Al-Qur'an dan Sunnah. Sebetulnya ini yang diwajibkan kepada kita semuanya untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadza wal fiqhul matlub, ini yang fikih yang dia anjurkan, diwajibkan untuk dipelajari. Amal fiqhul lughawi fahuwa minal mubahat. Adapun masalah memahami bahasa itu secara asal sesuatu yang mubah. Kita belajar tentang bahasa Indonesia misalnya atau mungkin bahasa Jawa, ini sesuatu yang mubah, ya. Ma huwa amrun matlub minan nas, bukan sesuatu yang diwajibkan kepada manusia. Tatafaqqah fil lughah, engkau belajar bahasa, ta'rif ma'nal kalimah wa mustaqatiha wa hurufiha, engkau belajar tentang kosakata dan yang berkaitan dengannya, wa kada
hada yusamma fiqhul lughah. Ini namanya fikih bahasa. Mislu kita fiqhul lughah li Tsa'alabi. Dalam bahasa Arab ada namanya fikih lughah, fikih bahasa kalangan Ats-Tsa'alabi wa ghairihi dan yang lainnya. Hada minal umur al-mukammilah. Ini adalah urusan yang sampingan. Bukan sesuatu yang wajib dipelajari. Wa min ta'allumil lughah, ini bagian dari belajar bahasa, terutama bahasa Arab. Amal fiqhu idza utriqa kama fi qouli ta'ala liyatafaqahu fid din. Sebetulnya kata-kata fikih ketika dimutlakkan itu maknanya fikih dalam agama. Memahami agama, tentunya memahami agama dengan sebenarnya. Seperti yang Allah firmankan, liyatafaqahu fid din, agar mereka memahami agama, fikih. Ini yang diperintahkan, bukan fikih waqi'. Nanti akan dijelaskan apa sebetulnya sih fikih waqi' itu. Demikian pula Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia dalam urusan agama. Ini fikih yang diwajibkan untuk dipelajari. Fikih agama, memahami agama. Tentunya sekali lagi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Demikian pula Allah berfirman, "Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa." Mengapa mereka atau kaum-kaum tersebut hampir-hampir tidak memahami ucapan? Ini fikih, maknanya pemahaman. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tapi orang-orang munafikin mereka tidak memahaminya. Ini secara bahasa arti fikih. Al-murad bidzalik, kesimpulannya fikih yang diwajibkan untuk dipelajari adalah al-fiqhu fid din, mempelajari agama. Bi ma'rifatil ahkami syar'iyyah, dengan memahami hukum-hukum syariat. Hada huwal matlub, ini yang diwajibkan. Wa hada huwa alladhi yajib 'alal muslimin al-ihtimamu bihi. Ini yang wajib kaum muslimin memperhatikannya. Wa an yata'alamu, untuk mempelajarinya. Dan inilah salah satu ciri khas dakwah as-salafiyah. Mereka betul-betul mengumandangkan pemahaman agama dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Itu adalah kewajiban setiap muslim maupun muslimah. Ini yang terus ditebarkan di tengah al-ummah. Mereka ketika di kajian, ketika di majalah, atau mungkin sekarang lewat Telegram, Facebook, yang dimunculkan adalah pembahasan ilmiah. Tentunya pembahasan ilmiah yang sekali lagi berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Bukan hanya kabar berita, bukan hanya lelucon, bukan hanya pemahaman masalah berita-berita di koran ataupun di medsos dan lain sebagainya. Ini yang selalu sekali lagi ditonjolkan oleh dakwah as-salafi. Ini salah satu pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah harokah khususnya. Kalau dakwah-dakwah harokah nanti akan disampaikan, mereka lebih suka hobi untuk menonjolkan fikih waqi'. Kalau kita bisa istilahkan fikih koran, yaitu berita-berita tentang pemerintah, berita tentang orang Yahudi dan seterusnya. Mereka tidak mementingkan pembahasan-pembahasan yang al-ilmiah. Hada huwa lakin laisa al-maqsud bi fiqhil waqi' indahu li fiqhil lughah. Namun fikih waqi' yang dimaksud oleh mereka yaitu kelompok harokah bukan fikih bahasa. Wa innamal murad bihi indahum al-ishtighal bi umuri siyasah. Namun yang dimaksudkan dengan fikih waqi' oleh kelompok harokah adalah menyibukkan umat, menyibukkan manusia dengan masalah politik. Ini salah satu perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyin dengan kelompok-kelompok harokiyin, kelompok-kelompok ahlul bidah. Yaitu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menyibukkan orang dengan pembahasan akidah, tentang asma wa sifat, tentang tauhid uluhiyah rububiyah, tentang akidah salaf. Ini yang selalu didengungkan, disebarkan oleh dakwah as-salafiyah.
Adapun kelompok-kelompok harokah, mereka lebih suka untuk menyibukkan umat dengan masalah politik. Setiap hari beli koran, dibaca, kemudian dikomentari di medsos, dikomentari di kajian. Pengajiannya isinya apa? Berita koran. Ya. Bahkan pernah kita dengar di YouTube ada seorang dai haroki, meskipun ada yang menisbatkannya kepada dakwah salafiyah, padahal dakwah salaf berlepas darinya. Ceramah dari awal sampai akhir tentang ucapan orang-orang kafir tersebut. Ini si fulan Mikel berkata demikian, maka dikomentari. Mikel mengatakan orang-orang kafir itu akan kalah dengan orang Islam dengan tauhid. Pakai apa? Ucapan orang kafir untuk berdalil. Kenapa nggak mencukupkan ini dengan apa? Ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Luar biasa. Itu kalau menurut orang harokah termasuk apa? Ulama yang paling tinggi kedudukannya, yang tahu apa? Fikih Quran. Yang tahu tentang apa? Berita tiap harinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi adalah salah satu pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah harokah atau ahlul bidah. Sekali lagi, fikih waqi' menurut kelompok-kelompok itu adalah menyibukkan manusia dengan masalah-masalah politik. Kita harus pertengahan dalam segala hal. Kita mengatakan Islam punya politik. Islam tidak menolak politik 100%, tidak. Islam adalah semua bidang kehidupan manusia. Mulai dari akidah sampai menyingkirkan gangguan dari jalan. Sampai qadul hajah sudah ada penjelasannya dalam Islam. Cuma sekali lagi yang diinginkan oleh Islam politik yang bersih, politik yang syar'i, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun politik kemunafikan, politik yang tidak ada wala wal bara, politik yang menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka ini politik yang kotor, politik yang Islam berlepas diri darinya. Dan kita dakwah salafiyah, as-salafiyun juga berlepas diri pada politik tersebut. Sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah, minas siyasatil antarku siyasa. Di antara politik kita sekarang, kita meninggalkan politik. Karena politik sekarang luar biasa kotornya, penuh dengan kemunafikan. Maka berita-berita tentang perpolitikan tersebut adalah sesuatu yang tidak selayaknya untuk kita menyibukkan diri dengannya. Wa tahyiji siyasi, di samping sekali lagi menyibukkan dengan politik dan juga mengarahkan umat untuk berpolitik tanpa mereka tahu arah politik tersebut. Wa sarfil awqat wal himam ilaih, dan memalingkan waktu yang berharga ini untuk politik yang penuh sekali lagi dengan kekotoran, penuh dengan kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Amma fikul ahkam fa yusammuna fikul juz'iyat. Orang-orang harokah, orang-orang pergerakan, mereka menamakan fikih syariat itu dengan fikih juz'iyat, fikih yang remeh. Atau dengan ungkapan lain mereka mengatakan masalah hukum-hukum syariat, apalagi masalah tauhid, itu seperti kulit dalam buah-buahan. Sedangkan fikih waqi' itu adalah apa? Sari dari buah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ini sudah pernah dilontarkan oleh ahli bidah sejak zamannya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i yang menyibukkan umat dengan fikih syariat, digelari dengan ulama fikih atau ulama haid wan nifas. Ini sekali lagi ahli bidah kelakuannya melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga tidak pernah mementingkan ilmu agama. Bahkan melecehkan Nabi Muhammad SAW, menuduh Nabi Muhammad berdakwah tanpa ahli ilmu. Seperti yang kita sampaikan kemarin. Ini sekali lagi, orang mukmin yang cinta kepada Nabi, ini harus ada kemurkaan kepada dai penyesat tersebut yang merupakan mantan rocker. Namun berdakwah tanpa ilmu sampai menuduh Rasul berdakwah tanpa ahli ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi pelecehan kepada Rasul SAW. Hukumnya berat sebetulnya.
Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apa dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperolok. Jangan minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kita nggak langsung memvonis orang itu kafir, murtad. Barangkali ketika dia ngomong itu lagi hilang akalnya alias gak waras mungkin ya. Namun intinya sekali lagi ucapan yang mengatakan Rasulullah berdakwah tanpa ilmu ini sekali lagi adalah bentuk pelecehan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan fikul haid wan nifas. Fikih syariat itu hanya fikih masalah haid wan nifas. Ya, ini tidak diperhatikan oleh mereka. Tahjinan lahu wa tanfiran minhu wa minal istighal bihi. Ini sebagai bentuk memalingkan umat dari fikih syariat kepada fikih Quran, atau kalau kita bisa katakan memalingkan umat dari fikih Al-Quran kepada fikih Quran. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian di sini ada footnote dari Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi yang perlu untuk kita baca. Kata beliau, walaysa hada jadidan min ashabi fikil waqi. Menyatakan fikih Quran itu yang lebih utama dari fikih Al-Quran itu tidak aneh bagi kelompok-kelompok harokat tersebut. Kenapa? Fasalafuhum wa imamuhum Sayyid Qutb qad qala bi fikil waqi fi kitabihi fi dhilalil Quran. Karena salafnya kelompok harokat, kelompok pergerakan, imamnya mereka, tokohnya mereka yang bernama Sayyid Qutb, yang mereka agung-agungkan, yang mereka tokohkan, ulamakan, padahal dia adalah orang yang tidak paham ilmu akidah, tidak paham ilmu agama. Makanya banyak penyimpangannya, terutama dalam kitabnya tafsir Dhilalul Quran. Beberapa saat yang lalu kita di Telegram atau di Facebook menulis tentang Sayyid Qutb dan pengkafiran kaum muslimin. Dialah bapak terorisme dan radikalisme di abad ini. Bahkan Ayman Al-Zawahiri, asistennya dulu Usama bin Laden, mengakui sendiri bahwasanya kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok militan itu terinspirasi oleh pemikirannya Sayyid Qutb. Entah dalam kitabnya Dhilalul Quran atau Ma'alim fit Thariq. Bahkan Ayman Al-Zawahiri, asistennya Usama bin Laden, kalau sekarang menjadi pemimpinnya Al-Qaeda di Afghanistan, dia mengatakan bahwasanya kitabnya Sayyid Qutb yang berjudul Ma'alim fit Thariq itu seperti dinamit. Bahasa-bahasa terorisme. Buku dinamakan buku dinamit yang bisa meledakkan umat untuk memberontak dan seterusnya. Sekali lagi Sayyid Qutb adalah tokohnya kelompok haroka, bapak terorisme dunia yang luar biasa penyimpangannya. Dia mencela Nabi Musa, mengatakan Nabi Musa itu orang yang cepat naik pitam. Mengatakan Muawiyah ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan kemunafikan, kedustaan, kecurangan dan lain seterusnya. Kemudian juga dia mengkafirkan kaum muslimin. Demikian pula dia mentafsirkan la ilaha illallah itu la hakima illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali penyimpangannya. Cuma sekali lagi kelompok haroka mereka buta terhadap akidah, mereka mentokohkan Sayyid Qutb dengan kejahilan mereka. Sayyid Qutb dalam kitabnya Dhilalul Quran tafsirnya Sayyid Qutb ini sebetulnya sekali lagi ulama tidak mengakui dia sebagai ahli tafsir. Dia adalah seorang sastrawan, namun dia lancang mengarang kitab-kitab agama, di antaranya kitab at-tafsir, maka banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam masalah al-aqidah. Sayyid Qutb ketika mentafsirkan surat Yusuf yang berbunyi ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Ya Allah, jadikanlah aku yang memegang pembendaraan bumi ini, sesungguhnya aku adalah orang yang menjaga dan mengetahui. Sayyid Qutb mengatakan laqad nasya'al fiqhul islami fi mujtama'in islamiyyin wa nasya'a min khilali harakati hadzal mujtama' fi muwajahati hajatil hayatil islamiyah al-waqi'iyah. Kata dia, telah muncul fikih Islami yang baru dalam masyarakat muslim yang itu muncul karena pergerakan
masyarakat tersebut dalam menghadapi kebutuhan kehidupan yang kontemporer, ya. Kemudian dia mengatakan inna fikal haroka yakhtalifu ikhtilafan asasiyan an fiqhil awraq. Sesungguhnya fikih haroka itu berbeda sama sekali dengan fikih kertas. Ya, fikih kertas artinya fikih syariat, diartikan apa? Fikih kertas. Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi adalah salah satu ciri khas ahlul bidah. Mereka suka melecehkan ilmu syar'i. Ya, seperti orang-orang Khawarij dari kelompok ISIS, mereka tidak mau belajar kepada para ulama. Mereka apa? Inginnya langsung memahami pemahaman agama langsung lewat Al-Qur'an tanpa bimbingan para al-ulama. Intinya tentunya memilih yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Intinya ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam, di dalam manhaj salaf tidak pernah dikenal fiqhul waqi', fikih koran, menyibukkan orang dengan kabar-kabar berita yang terkadang tidak disadari itu ada racun yang ditebarkan oleh orang-orang al-kufar. Makanya ulama ketika membantah kelompok haroka mereka mengatakan kamilah yang paling tahu tentang realita, fakta, waqi'. Padahal kata para ulama, mereka ini kelompok haroka adalah orang yang paling jahil terhadap waqi', kenyataan yang ada. Buktinya apa? Ketika mereka ingin lawan orang kafir, orang Yahudi, mereka lawan dengan membaca media massa orang-orang siapa? Yahudi tersebut. Mereka sudah kemakan oleh berita-berita Yahudi tersebut. Maka apa? Justru mereka lah orang-orang haroka, orang yang paling jahil terhadap waqi', kenyataan yang ada. Maka sekali lagi, ini salah satu bedanya manhaj salafi dengan manhaj haroki. Namun sangat disayangkan, manhaj haroki ini sudah menular kepada sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai dai salafi. Bahkan ada kita dengar dari sebagian santri, ada seorang doktor, mereka atau dia menasihati santri-santri tersebut untuk banyak membaca koran. Ini padahal apa? Di perguruan atau di sekolah salafi. Namun sang dokter menganjurkan agar mahasiswa atau siswa atau santri membaca koran. Bahkan ketika di rapat kita mendengar sendiri, sang dokter pernah mengusulkan agar kantor sekolah salafi itu menyediakan koran setiap pagi bagi mahasiswanya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi salah satu alasan kenapa kita ini membahas kitab ini, karena sudah banyak orang-orang yang menamakan dirinya sebagai salafi al-sunnah, namun pemikirannya sudah pemikiran haroki. Maka ini kita jelaskan agar betul-betul kita sadar bahwasanya ini adalah manhaj haroki yang salafi berlepas diri darinya. Poin yang keempat atau pertanyaan yang keempat, kata penanya, nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah. Kita sering mendengar tentang jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok Islam lah. Fi hadal asar, di zaman ini, fi mukhtalifi anha'il alam, di berbagai penjuru negeri. Fama aslu hadi tasmiyah, dari mana asal kata nama tersebut? Wa hal yajuzu dzahab ma'ahum, apakah boleh kita bergabung bersama mereka, pergi bersama mereka? Wa musyarakatuhum idza lam yakun ladem bid'atun, jika tidak ada pada diri mereka kebid'ahan. Kemudian jawaban dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, Rasul sallallahu akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal. Rasul sallallahu telah mengabarkan kepada kita, telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita itu menyikapi, demikian pula menyikapi masalah manhaj dakwah kontemporer. Rasul sekali lagi sudah menjelaskan segala-galanya. Jangankan masalah yang sangat besar,
masalah yang dianggap sepil oleh sebagian orang, qadaul hajah, buang hajat, Rasul dengan gamblangnya menjelaskan kepada kita. Apalagi masalah yang berkaitan dengan manhaj ad-dakwah atau bagaimana menyikapi kelompok-kelompok yang baru. Ini sudah jelaskan oleh Rasul SAW. Kata beliau, ma taraka syai'an yuqarribu ummata ilallah illa wa bayyanahu. Tidaklah Rasul meninggalkan sesuatu apapun yang mendekatkan umat kepada Allah kecuali telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taraka syai'an yubaidu minallah illa wa bayyanahu alaihi salatu wasallam. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan mereka dari Allah kecuali Rasul telah menjelaskan. Sudah komplit Islam ini. Tinggal kita mau belajar atau tidak, tinggal kita mau bertanya atau tidak, tinggal kita mau mengamalkan ataukah tidak. Sudah komplit semuanya. Maka sekali lagi kewajiban kita tadi fiqhu fiddin, belajar agama tentunya dari Rasul, dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalik hadil mas'alah, di antara yang telah Rasul jelaskan masalah ini, menyikapi kelompok-kelompok dakwah kontemporer. Apa kata Rasul? Fa innahum man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Rasul mengatakan barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini adalah apa? Kabar berita dari Rasul tentang munculnya perselisihan kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak tahu yang gaib, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib, dan dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah mengabarkan tentang penyakit umat ini, yaitu akan adanya perselisihan, perbedaan, perpecahan, kelompok-kelompok sempalan. Maka Rasul menjelaskan tentang obatnya. Lakin ma huwal ilaj inda hudusi dzalik. Sekarang apa obatnya? Rasul dengan sifat kasih sayangnya kepada orang beriman, beliau tidak hanya menjelaskan tentang akan adanya penyakit, namun Rasul juga memberikan obatnya. Apa obatnya? Dalam terusan hadis Irbad bin Sariyah, Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin min ba'di." Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini adalah apa? Obat jalan keluar bagi perpecahan umat. Kalau kita melihat umat terpecah belah, kita hanya punya satu pegangan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Kita tinggalkan kelompok-kelompok tersebut. Kita pelajari sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul. Kita timbang semua ucapan, aktivitas, gerakan mereka dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Contoh misalnya, banyak orang melakukan demonstrasi misalnya. Kita nggak usah bingung, meskipun jutaan, ratusan juta misalnya, yang ikut aksi tersebut, kita nggak usah bingung. Kita timbang apakah itu ajaran Rasul, apakah itu ajaran Khulafaur Rasyidin, apakah itu ajaran para sahabat Rasulullah SAW atau tidak. Kalau tidak ada, ya sudah, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah membeu. Kita punya prinsip dalam kehidupan ini. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Ini kalau kita mau selamat. Kemudian kata Rasul, tamassaku biha, pegang erat sunnah tersebut. Wa addu 'alaiha bin nawajid. Rasul tekankan lagi, gigit dengan gigi geraham kalian sunnah Rasul tersebut. Ya betul-betul pegang erat, jangan dilepaskan sama sekali. Kemudian Rasul mengatakan solusi yang kedua, tidak cukup hanya berpegang teguh dengan sunnah, namun wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kita kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah, namun jangan ikut nongkrong di acara kebid'ahan. Tidak cukup berpegang teguh dengan sunnah, harus meninggalkan kebid'ahan dan pelaku kebid'ahan. Bukan malah ikut muktamarnya, bukan ikut majelis ilmunya. Namun sekali lagi harus betul-betul
gigih berpegang teguh dengan sunnah dan konsekuensi berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dan pelaku apa? Kebid'ahan. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, fahadil jama'at man kana minha ala hadi Rasul wa ashabihi atau wasahaba wa khususan al-khulafa'ur rasyidin wal qurunil mufaddala fa ayu jama'a ala hadal manhaj fa nahnu ma'hadil jama'ah. Semua kelompok yang penting dia di atas manhajnya Rasul dan para sahabat Rasul, khususnya manhajnya khulafa'ur rasyidin, maka kelompok yang seperti ini maka kita bersama mereka apapun namanya, dalam artian tidak memandang di mana mereka berada, dengan nama apa, misalnya ada masjid dengan ketakmirannya, dengan namanya, ada yayasan dengan namanya. Kita lihat bukan namanya, kita lihat hakikatnya. Kalau hakikatnya betul-betul di atas manhaj ar-Rasul dan para sahabat Rasul SAW, kita bersama mereka, kita berwala dengan mereka. Namun meskipun mengaku berpegang teguh dengan salaf, namun hanya slogan saja, maka kita berlepas dari orang-orang tersebut. Maka sekali lagi ini adalah barometer kita. Kita mau bergabung dengan siapa? Ini adalah tolak ukurnya. Lihat bagaimana manhajnya, akidahnya khususnya. Apakah di atas manhaj Rasul dan para sahabat Rasul ataukah tidak? Kalau misalnya ada kelompok yang suka tadi mencaci maki pemimpin, mendemo pemimpin kaum muslimin, bahkan mau mengkudeta pemimpin kaum muslimin, apapun nama kelompok tersebut, siapapun yang memimpin kelompok tersebut, maka kita berlepas daripada mereka tersebut. Harus ada wala wal bar yang jelas. Wa ma khalafa hadi Rasul fa innana nastanibuhu. Yang menyelisih Rasul maka kita menjauhinya. Wa in kana yatasamma jama'atan islamiyah, meskipun namanya jamaah islamiyah. Dan alangkah banyaknya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin di negeri kita yang namanya seperti ini. Islam jamaah, jamaah islamiyah, yang mana pada hakikatnya mereka adalah di antaranya kelompok-kelompok khawarij, yaitu mereka-mereka yang mengatakan selain kelompok mereka itu kafir, yang enggak membaiat tokoh mereka kafir dan sebagainya. Itu yang ada di negeri kita yang dinamakan dengan kelompok-kelompok jamaah islamiyah. Naudzubillah min dalik. Salah satu contoh masalah baiat saja sudah kita sampaikan. Baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Itu yang ada pada sunnah Rasul, ada pada sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang dibaiat oleh sahabat, ada Rasul sebagai pemimpin pada waktu, sebagai utusan Allah. Kemudian yang kedua Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasul. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah para sahabat membaiat misalnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Meskipun dipandang orang yang tersoleh di zaman itu oleh Umar bin Khattab. Tidak pernah Imam Syafi'i dibaiat, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dari kalangan ulama-ulama salaf tidak ada yang mereka dibaiat. Maka baiat kepada selain pemimpin itu baiat yang bid'ah. Maka kalau ada kelompok-kelompok yang membaiat tokohnya, itulah kelompok yang di atas kesesatan, di atas penyimpangan yang kita wajib berlepas dari mereka. Nah, al-ibratu laisat bil asma. Ini harus antum pegang. Ukuran segala sesuatu itu bukan nama. Al-ibratu bil haqaiq. Ukuran yang paling penting, barometernya adalah hakikat sesuatu itu. Berapa banyak penamaan yang tidak semestinya, seperti yang sering kita sampaikan, riba dinamakan bunga. Kemudian orang yang meramal dikatakan sebagai orang yang ijtihad, Dukun dikatakan orang pintar. Ya betul, orang pintar. Pintar apa? Bujui. Pintar apa? Nipu orang. Namun ini sekali lagi
Banyak penamaan-penamaan yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Maka seorang muslim, apalagi seorang salafi, wajib untuk betul-betul selektif. Seorang yang dinamakan dai misalnya, tidak semua dai itu benar. Sebagaimana kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Di antaranya tadi, dai yang menuduh Rasul berdakwah tanpa ilmu. Ini dai yang menuju ke neraka jahannam. Dai yang menyeru umat kepada neraka jahannam karena dia menyeru umat kepada kebodohan. Kalau Rasul saja dianggap naudzubillah min dzalik bodoh alias tidak berilmu, apalagi umatnya ingin untuk dibodoh-bodohi. Ini sekali lagi adalah sesuatu yang wajib kita selektif. Tidak semua yang bernama dai itu benar, atau yang mengatasnamakannya sebagai salafi itu benar. Lihat hakikatnya. Karena pengakuan tanpa ada bukti di lapangan, apalah artinya? Demikian pula gelar profesor, doktor, apalah artinya? Kalau kosong daripada al-aqidah as-sahihah ataupun dari manhaj as-salafiyah yang sebenarnya. Amal asma faqat takun dokhmatan. Nama bisa jadi luar biasa besarnya. Tong kosong nyaring bunyinya. Seperti yang kita sampaikan tadi, doktor, profesor misalnya. Namun menghina Rasulullah, mengatakan Rasulullah tidak jadi masuk surga. Doktor, profesor mengatakan mungkar wan nakir, masih belum bisa menanyai si wali fulan misalnya. Ini adalah apa artinya gelar-gelar tersebut kalau ilmunya sesat dan menyesatkan. Walakinna jaufa laisa fiha syai'un, namun isinya kosong. Au batilah, bahkan isinya penuh dengan kebatilan. Naudzubillah min dzalik. Wa qala Rasul sallallahu Rasul bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala isnatain wa sabina firqah. Orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah. Sedangkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Qulna man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Qal, Rasul bersabda, man kana ala mislima ana alil yauma wa ashabi, yaitu siapa saja yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini ukuran kelompok itu di atas kebenaran kalau betul-betul di atas manhajnya Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Kalau ada kelompok ditanya di mana Allah, mengatakan Allah di mana-mana, atau mengatakan Allah tidak di ruang dan tidak di waktu, ini adalah kelompok yang sesat. Sekali lagi, di antaranya masalah al-aqidah. Kalau ada kelompok dakwanya itu hanya memprioritaskan masalah politik, ini dakwah yang di atas kesesatan. Kalau ada dakwah yang hanya memprioritaskan tentang akhlak, tentang fadhil a'mal, ini adalah kelompok-kelompok yang di atas ad-dhalalah, kesesatan. Kenapa? Rasul dan para anbiya, para rasul sebelum beliau, intisari dakwanya, prioritas dakwanya tentang tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Ini sekali lagi adalah pegangan barometer kita dalam menilai semua kelompok-kelompok yang ada. Terserah mereka mengatakan itu orangnya mengatakan paling benar sendiri, tidak. Kita nggak mengatakan kita paling benar, namun kita punya prinsip yang paling benar maka ali Rasul wa ashabah. Yang paling benar adalah manhajnya Rasul dan manhaj para sahabat. Yang menyelisih manhajnya Rasul, manhaj para sahabat itu adalah batil. Terserah biarkan anjing menggonggong kafir tetap berlalu. Kita dituduh sok benar sendiri, terserah. Karena para Rasul mengatakan yang paling benar cuma satu, yang benar cuma satu, yang lain tersesat. Kita nggak mengatakan kita masuk dari kesalahan. Kita penuh dengan keliruan. Cuma kita punya prinsip hanya manhaj salafi itu yang paling benar. Apa manhaj salafi? Yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tariq wadihun. Jalan kebenaran ini sangat jelas sekali. Sebagaimana kata penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfal al-umyani. Kebenaran itu ibaratnya seperti matahari yang terang benderang. Semua orang bisa melihatnya.
namun matahari itu tersembunyi bagi orang yang apa? Yang buta. Demikian pula dengan kebenaran ini sangat amat jelas sekali, ya, yaitu apa yang Rasul ajarkan dan yang diajarkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti yang kita sering contohkan, ya. Misalnya ada pendapat yang mengatakan boleh kita berdoa kepada wali yang telah mati. Karena apa? Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, ya. Artinya apa? Boleh kita tawasul dengan mereka, minta kepada mereka karena mereka enggak mati, mereka hidup. Ya, kita katakan ini adalah pemahaman yang batil terhadap ayat tersebut. Ayat ini pertama kali diturunkan kepada Rasul, diturunkan kepada para sahabat Rasul, namun tidak ada sahabat satupun yang memahami makna sebagaimana yang dikatakan orang tersebut tentang bolehnya tawasul dengan orang yang telah mati. Ya, contoh misalnya pemahaman para sahabat dalam masalah, ya, apakah boleh tawasul dengan orang mati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika paceklik, ya, dikala kritis, dikala apa? Krisis air, dikala darurat, emergensi yang luar biasa, beliau tidak datang kepada kuburan Rasul. Beliau tidak mengatakan, ya Rasulullah, ya, tolonglah kami, ya Rasulullah, turunkan hujan kepada kami, ya Rasulullah, sampaikan doamu kepada Allah. Tidak, ya. Namun Umar bin Khattab dan para sahabat mendatangi Al-Abbas, pamannya Rasul, ya, yang masih hidup pada waktu itu, yang dianggap orang soleh di zaman, ya, mereka tersebut. Seandainya boleh tawasul dengan orang yang telah mati atau wali yang telah mati, mereka akan berbondong-bondong datang kepada kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekali lagi kalau kita mau barometer kebenaran, lihat pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, masa tabaruk, ya. Memang betul dulu para sahabat tabaruk kepada Rasulullah. Ini khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabaruk dengan air liurnya, tabaruk dengan keringatnya Rasulullah SAW. Namun setelah Rasul meninggal, tidak ada satupun sahabat tabaruk kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Ini pemahaman para sahabat. Tabaruk itu hanya untuk orang, ya, untuk seorang nabi saja, ya, bukan kepada setiap orang yang saleh. Seandainya tabaruk dengan orang soleh, dengan keringatnya, dengan air ludahnya itu boleh, para sahabat akan tabaruk kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak pernah. Ini sekali lagi timbangan barometer semua, ya, ucapan, semua perbuatan di zaman sekarang, kalau tahu benar atau tidaknya, timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tariq wadih, jalan kebenaran itu jelas sekali. Al-jama'atul latifiyah hadil alama nakunu ma'aha, ya, kelompok yang ada tanda seperti ini, yaitu yang di atas manhajnya Rasul, manhajnya para sahabat Rasul SAW, maka kita bersamanya, ya. Man kana ala misli ma kana ali Rasul wa ashabu fahumul jama'atul islamiyah haqqa, ya, kelompok apapun yang di atas manhajnya Rasul, manhajnya para sahabat, maka itulah yang dinamakan kelompok Islam yang sebenarnya. Amma man khalafa hadal manhaj wa sara ala manhajin akhar. Adapun kelompok atau siapapun, dai siapapun yang menyelisih manhajnya Rasul, para sahabat Rasul SAW. Seperti tadi manhaj dakwah. Dakwanya Rasul, ya, atau manhajnya dakwah Rasul dan para pengikut Rasul itu ala basirah, di atas ilmu. Seperti yang kita sampaikan dalam surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basirah." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, aku menyeru kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah, ya, ala basirah, di atas basirah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ay ala ilmin. Rasul berdakwah di atas ilmu. Manhaj dakwanya Rasul di atas ilmu. Maka seperti kelompok jamaah tabligh yang dai-nya mengatakan tadi, Rasul berdakwah tanpa ilmu, ini sekali lagi kelompok yang sesat dan menyesatkan. Karena menyelisih manhaj dakwanya Rasul. Allah telah menegaskan manhaj dakwanya Rasul ala ilmin, di atas al ilmu. Bukan berdakwah kemudian baru belajar, bukan berdakwah kemudian baru diberi ilmu, tidak. Belajar dulu baru apa? Beramal, berdakwah. Bukan apa berdakwah dulu kemudian apa berilmu.
Ini orang yang apa? Kebalik otaknya. Naudzubillah min dzalik, apalagi menuduh Rasul berdakwah tanpa ilmu. Padahal sekali lagi jelas Allah menyatakan Rasul berdakwah ala basirah, di atas ilmu. Kata Abdullah bin Abbas, ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Maka inilah sekali lagi yang selalu didengungkan oleh dakwah salafiyah, yaitu dakwah salafiyah selalu menyeru umat kepada al-ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Fa innahu laisa minna wa lasna minhu. Kalau ada kelompok atau dai yang menyelisih manhaj Rasul dan para sahabat Rasul, maka dia bukan dari golongan kita dan kita bukan dari golongannya. Wala nantasib ilaih, kita enggak mau menisbatkan diri kepadanya. Wala yantasib ilaina, dan dia tidak layak dia menisbatkan kepada kita. Wala yusamma jamaah, dan tidak layak dikatakan sebagai jamaah. Karena sebagaimana tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun seorang diri. Wa inna ma yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Kelompok yang menyimpang dari manhajnya Rasul, para sahabat Rasul, itu selayaknya dinamakan firqah, atau kelompok-kelompok sempalan yang sesat. Li'anal jamaah la takunu ila alal haq, karena sebetulnya al-jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran. Fahuwa alladhi yajtami 'alain nas, yaitu mereka yang bersatu di atas kebenaran. Amal batil fa inna yufarriq wa la yajma'. Adapun kebatilan pada hakikatnya itu yang memecah belah umat dan tidak menyatukan, sebagaimana Allah berfirman, wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka dalam perpecahan. Ya, kita lanjutkan lagi poin yang kelima atau pertanyaan yang kelima. Ini sudah sering kita sampaikan, namun ini sebagai takkid. Ayyuhuma asyaddu adzaban al-usatu awil mubtadi'ah. Mana yang lebih dahsyat siksanya antara pelaku maksiat dan pelaku kebid'ahan? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, al-mubtadi'atu asyad, alil bid'ah itu lebih dahsyat siksanya. Kenapa? Li'anal bid'ata asyaddu minal maksiyah. Karena bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Wal bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada maksiat. Bukan berarti meremehkan maksiat, tidak. Namun ini perbandingan. Seperti yang kita sampaikan tadi, dai yang asalnya adalah rocker, pemusik, anak band, kemudian tobat menjadi dai, kemudian mengatakan Rasul berdakwah tanpa ilmu, maka orang ini lebih baik daripada jadi dai penyesat umat, daripada mencaci Rasul. Lebih baik dia menjadi anak band, berbuat maksiat daripada menyesatkan umat. Karena apa? Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Iblis lebih cinta kepada bid'ah daripada maksiat. Li'anal bid'ah la yutabu minha. Karena bid'ah itu tidak mungkin orangnya mengaku salah, susah untuk bertobat. Amal maksiat yutabu minha. Adapun pelaku kemaksiatan dalam hati kecilnya mengaku salah. Makanya sekali lagi berbahaya. Maka barometer kita sekali lagi adalah manhaj salaf. Dan ini adalah sekali lagi barometer kita dalam wala wal bara. Jangan keliru. Pelaku maksiat kita rendahkan serendah-rendahnya, kita hinakan sehina-hinanya, namun al-bid'ah kita tinggi-tinggikan, tidak. Orang mencuri, orang merampok, minum khamar, pacar narkoba, itu masih lebih baik daripada ahli al-bid'ah. Meskipun kelihatannya Masya Allah ahli ibadah, namun kalau ibadahnya dari kesesatan, apalah artinya? Dan ini sekali lagi manhaj salaf. Manhaj salaf itu sekali lagi mengatakan bid'ah, pelaku bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat dan pelaku kemaksiatan. Meskipun semuanya wajib ditinggalkan, maksiat dan bid'ah itu haram, namun semua ada tingkatannya. Sebagaimana kata beliau di sini, amal mubtadi fa qalilan ma yatub, ahli bid'ah sedikit yang bertobat. Bahkan Allah mengatakan, kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia namun mengira mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ini ahlul bidah, ya. Seperti contohnya kelompok Khawarij, kelompok teroris, ya, bunuh aparat, bunuh orang tidak bersalah, itu mereka anggap sebagai apa? Jihad, enggak merasa salah, ya. Coba kalau maling ketangkap, Masya Allah, ampun. Kalau teroris ketangkap apa? Senyum-senyum. Justru apa? Bangga bisa membunuh. Itu ibadah. Sebagaimana pada zaman Ali bin Abi Thalib, beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dengan niat apa? Berjihad. Membunuh Ali bin Abi Thalib dianggap apa? Jihad. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka sekali lagi, ini bahayanya al-bid'ah. Maka harus sekali lagi manhaj salafi itu memandang bid'ah lebih kejam daripada maksiat. Jangan dibalik. Pelaku maksiat kita bencinya naudzubillah min dzalik, namun pelaku kebid'ahan kita apa? Senyum-senyum, kita apa? Mesraan dengannya, kita luar biasa cintanya, bahkan kita tinggikan. Ini kebalik, ini bukan manhaj as-salafi. Manhaj salafi ahlul bid'ah, pelaku bid'ah ini lebih dahsyat adabnya, dosanya dibandingkan pelaku kemaksiatan. Namun ini hukum secara umum, ya, tidak menuduh fulan-fulan ahli bid'ah kemudian paling keras adabnya, tidak. Ya, ini hukum secara umum. Jangan gagal paham. Kata beliau, bi khilafil asi atau amal mubtadi' fa qalilan ma yatub. Ahli bid'ah sedikit bertobat. Bahkan Rasul juga mengatakan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup pintu tobat bagi pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Li'annau yadun annau 'alal haq, kan ahli bid'ah merasa dia berbuat apa? Kebenaran, ya. Bi khilafil asi, berbeda dengan pelaku apa? Kemaksiatan. Fa innau ya'lam annau asin wa annau murtaqibun li ma'siyah. Pelaku kemaksiatan secara umum, ya, mereka apa? Merasa bersalah, mereka berdosa, ya. Bahkan apa? Pelaku-pelaku kriminal mewasiati anaknya jangan sampai meniru jejak mereka berbuat kriminalitas, kejahatan. Ya. Namun ahli bid'ah mewasiati anaknya untuk berpegang teguh dengan apa? Kebid'ahan tersebut. Ya. Bahkan kalau diganggu, disuruh demo dan sebagainya. Nah, amal mubtadi fa innahu yara annahu muti' wa annahu ala ta'ah. Ahli bid'ah merasa dia ahli ibadah. Dia apa? Berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika saratil bid'ah wal iyadu billah syarra minal ma'siyah. Oleh karena itulah bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Walidzalika yuhadzirus salaf min mujalasatil mubtadi'ah. Makanya salafus saleh melarang keras kita duduk bermajelis ilmu dengan ahli al-bidah. Bahkan seperti yang kita sampaikan, seorang salaf seperti yang dinukil oleh Imam Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, seorang salaf yang bernama Yunus bin Ubaid mengatakan kepada putranya yang keluar dari rumahnya al-bidah, kata beliau, lebih baik engkau keluar dari rumahnya pelaku maksiat daripada engkau keluar daripada rumahnya ahli al-bidah. Ini sekali lagi karena bahayanya ahli bid'ah tersebut. Li'annahum yu'athirun ala man jalasahum, karena mereka pasti akan mempengaruhi orang yang duduk di majelis mereka. Wa khataruhum syadid, bahaya mereka sangat keras. Bahkan kata ulama, bahaya mereka lebih daripada bahaya ad-dajjal. Kalau dajjal ada tulisan kafarah di antara kedua matanya. Ahli bid'ah enggak ada tulisannya, ya. Enggak ada apa? Kepleknya tulisan ahli bid'ah enggak ada. Ya, dajjal munculnya sekali seumur dunia ini. Ahli bid'ah tiap detiknya ada. Ya, muncul, ya, bertelur dan seterusnya. Kemudian juga kalau dajjal enggak mungkin masuk ke kota Makkah Madinah. Ahlul bidah mereka apa? Bertelur di sana. Banyak ahlul bidah di kota Makkah Madinah juga. Ya, intinya sekali lagi ini kata para ulama bahayanya ahli al-bidah. Maka sekali lagi harus kita punya kewaspadaan. La syakka anal bid'ata syarrun minal ma'siyah. Tidak diragukan lagi kebid'ahan lebih jelek daripada maksiat. Wa khatarul mubtadi' asyaddu 'alan nas min khataril 'asi. Maka bahayanya ahli bid'ah lebih dahsyat dibandingkan bahaya pelaku kemaksiatan bagi manusia. Makanya kalau kita lihat manhaj salaf,
manhaj salafi lebih kencang masalah apa? Membantah bid'ah daripada masalah apa? Mentahdir umat dari kemaksiatan. Betul, maksiat itu yang harus dijauhi. Cuma ada yang lebih berbahaya lagi. Jangan dibalik. Ya, ada dai-dai itu yang membalikkan kebenaran ini. Masalah maksiat luar biasa ceramahnya, masalah riba ceramahnya, masalah perzinahan. Namun masalah kebid'ahan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, walihada qala salaf, oleh karena itulah salafus saleh berkata, iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Bersederhana dalam berpegang teguh dengan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Wallahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah dan menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah baik nampak yang tersembunyi dan menjauhkan kita daripada bid'ah dan ahli bid'ah. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.